riding perdana kita ya. Malam-malam saya perjalanan menuju pulang ini. Sekalian saya mau tes untuk fungsi dan kualitas mix yang saya pakai ini. Mudah-mudahan cukup bagus ya. Ini biasanya saya nggak lewat sini, tapi ini karena kita bikin video, jadi saya coba untuk cari jalan yang agak terang ya. Kita akan lewat Tunjungan, kemudian belok ke Balai Kota, kemudian nanti masuk ke arah Taman Bungkul. Mudah-mudahan kita nggak malu ya ini, soalnya nih saya kadang-kadang kalau ngevlog begini nih sebetulnya malu ya. Jadi ini vlog perdana, mudah-mudahan aja hasilnya nggak mengecewakan. Ini kenapa saya ngomong seperti ada yang dengerin ya, ini pura-pura aja. Saya juga nggak yakin ini nanti ada yang nonton apa enggak ya. Tapi kan setidaknya kita berpura-pura ini banyak jutaan yang nonton ya. Itulah seorang YouTuber itu, kadang-kadang dia berlaku seolah-olah ditonton ribuan orang, padahal juga belum tentu juga ada yang nonton. Tapi setidaknya kan kita persiapan. Seandainya banyak yang nonton, kita sudah siap untuk menyapa mereka. Ini kita melewati area Gedung Doro teman-teman. Di sepanjang jalan yang saya lewati tadi itu banyak penjajah makanan ya. Jadi sentra makanan kuliner banyak sekali di situ. Silakan kalau teman-teman sedang ke Surabaya, mampir di area Jalan Gedung Doro. Banyak sekali sentra makanan pinggir jalan lah ya. Tapi harganya sih biasanya agak lumayan ya untuk sebuah makanan di pinggir jalan. Harganya mungkin ya minimal 20.000 itu dulu, cuman nggak tahu sekarang, mungkin ya biasanya sih di atas 20 ribuan lah ya untuk makanan malam lah. Ini kita memasuki area Jalan Tunjungan teman-teman. Ini jam 11:20, masih cukup ramai. Banyak pemuda dan pemudi sedang foto-foto dan menikmati malam ya. Memang Jalan Tunjungan ini sepertinya tidak pernah tidur. Selalu ada saja yang bercengkrama di sini ya, terutama para muda dan mudi. Tapi ini kalau jam-jam sibuk, jam-jam 6 sore, 5 sore juga macet juga, sama aja. Tapi kalau malam memang cukup enak, vibe-nya itu nyaman karena tidak terlalu panas. Ini kita memasuki wilayah Balai Kota Surabaya. Di sebelah kanan ada Taman Apsari, di sebelah kiri ada Balai Kota.
kita akan ambil kanan belok ke wilayah Tugu Bambu Runcing. Ini alun-alun teman-teman, saya belum pernah ke sini. Jadi katanya ada jalan masuk di bawah tanah, namanya alun-alun, cuman sepertinya bukan alun-alun sih bentuknya. Monumen Bambu Runcing di depan. Area taman sini juga ramai sekali dengan para pengunjung ya. Risik sekali. Saya lupa ini jalan apa. Saya ingat ini jalan Urip Sumoharjo ya. Saya sebetulnya jarang lewat sini teman-teman ya. Kalau pulang atau berangkat nggak pernah lewat sini. Kecuali ada kepentingan tertentu baru bisa lewat sini. Saya pikir ini bukan terlalu ya. Ini cukup ramai lalu lintasnya. Saya biasanya tidak seramai ini. Ini jalan polisi istimewa teman-teman, ke arah kiri itu jalan polisi istimewa namanya. Kemudian ini kita memasuki wilayah Jalan Darmo. Sebetulnya di wilayah-wilayah tadi, di area-area Jalan Tunjungan maupun di Taman Ampesari dan Balai Kota tadi, saya pengen bikin video teman-teman ya. Saya pengen berhenti sebentar, tapi saya kurang percaya diri. Jadi kapan-kapan aja kalau itu kita buatkan video yang lebih jelas mengenai area Jalan Tunjungan maupun jalan wilayah Balai Kota ya. Ini di depan itu ada Taman Bungkul teman-teman. Kalau mungkin teman-teman mendengar atau tahu, biasanya sudah membaca ya. Taman Bungkul itu pernah dinobatkan menjadi taman terbaik se-Asia Tenggara. Bukan tentang tamannya yang bagus, enggak ya. Jadi konon taman itu dinobatkan menjadi yang terbaik. Ini Taman Bungkul ini dinobatkan menjadi yang terbaik karena bisa menjadi pusat interaksi warganya teman-teman ya. Jadi warga Surabaya itu senang sekali berkumpul dan berinteraksi di Taman Bungkul ini, makanya pernah dinobatkan sebagai juara
taman terbaik se-ASEAN kalau nggak salah. Meskipun kalau kita lihat secara keindahan ya tamannya ya standar aja seperti taman pada umumnya ya. Tapi mungkin taman-taman di luar negeri kurang begitu menjadi interaksi antar warga ya. Jadi sekedar buat duduk-duduk atau membaca buku. Nah, saya kurang tahu juga kalau di luar negeri apa kegiatannya di taman ya. Ini kita memasuki wilayah Wonokromo teman-teman. Tadi di sebelah kanan ada kebun binatang, cuman mungkin tidak terlihat di kamera ya. Di seberang jalan. Di depan ada jembatan layang atau flyover Mayangkara. Di sebelah kanan ada jembatan baru, jembatan Wonokromo. Biasanya lampunya nyala, tapi hari ini mungkin terlalu malam jadi sudah dimatikan. Kita akan coba naik ke atas teman-teman ya, ke arah flyover ya. Saya biasanya lewat bawah, tapi ini kita coba aja lewat atas. Sebetulnya ini jalan flyover ini kalau menurut saya cukup berbahaya teman-teman ya, karena terlalu sempit. Jadi kalau ada mobil itu cukup sulit untuk menyalip ya. Di sebelah kanan, di seberang jalan itu ada Royal Plaza, mall yang sebetulnya kalau dibilang bukan mall yang kelas mewah, tapi cukup ramai. Salah satu mall yang masih paling ramai di Surabaya, meskipun bukan mall yang paling elit ya, tapi justru mungkin karena dia kelas menengah ke bawah, jadi pengunjungnya masih cukup banyak, sangat banyak malah ya, cukup ramai. Dibandingkan dengan mall-mall yang mewah, justru cenderung lebih sepi daripada Royal Plaza ini. Saya berkendara di rata-rata 60 km per jam teman-teman, tidak terlalu ngebut, tapi kalau terlalu pelan juga nggak enak sama yang di belakang. Ini wilayah Jalan Ahmad Yani atau Jalan Raya Surabaya Malang ya. Lampu merahnya lumayan lama. Scorpio teman-teman, kita disalib oleh Scorpio, motor legendaris itu. Sekarang sudah jarang mungkin yang punya. Sebentar lagi kita memasuki wilayah atau area Taman Pelangi. Biasanya kalau pagi hari atau siang hari, jam-jam sibuk di sini sangat macet, macetnya sampai sini. Ini macet terparah di Surabaya
Surabaya Selatan lah ya, Surabaya Tengah. Ini macet sekali biasanya kalau jam-jam kerja, bahkan sampai tengah jalan tadi, sampai sini, karena ini ada rel kereta. Kemudian rata-rata pengendara yang dari arah kiri itu dia akan nyebrang rel kereta situ, ngantri dan macet sekali. Maaf. Surabaya itu jalanannya tidak terlalu istimewa, teman-teman. Bumpy, banyak bumpy-nya. Apalagi Sidoarjo lebih parah lagi. Tidak berlubang tapi bumpy karena tambal sulam. Semakin ke selatan menuju Sidoarjo semakin sepi, teman-teman ya. Jadi mungkin wilayah Surabaya aja yang masih terbangun, terjaga. Biasanya wilayah, kalau sudah memasuki wilayah Sidoarjo sudah banyak yang terlelap. Tinggal teman-teman kita yang di jalanan aja yang masih terjaga ya. Tapi biasanya di kanan kiri sudah sepi. Beda dengan Surabaya ya. Ini kita sudah mau memasuki wilayah perbatasan Surabaya Sidoarjo, wilayah City of Tomorrow atau Waru. Lebih terkenal dengan nama Waru. Di sebelah kanan, di seberang jalan itu City of Tomorrow, tapi sudah gelap lampunya ya, sudah dimatikan. Itu kalau ke arah kanan sana itu kita berarti menuju ke arah Mojokerto, Jombang dan sekitarnya itu, atau ke arah jalan tol. Kalau kita lurus ke sini kita akan menuju wilayah Sidoarjo, Malang, Pasuruan, lewat sini. Ini kita sudah memasuki wilayah Sidoarjo, teman-teman. Sudah mulai terasa sepinya ya. Kanan kiri sudah sepi, tidak seramai Surabaya. Kanan tadi ada terminal Bungurasi. Jadi kalau teman-teman mau naik bis bisa berhenti atau naik di area situ. Sayangnya di sini tuh sangat tidak tertib, teman-teman. Nah, di area sini tuh banyak orang ya ngelawan arah maupun putar balik dengan semau-maunya. Entah kenapa wilayah-wilayah yang deket pasar, deket terminal itu selalu berantakan. Hampir di seluruh Indonesia biasanya begitu. Saya juga sangat mengherankan. Itu harus ada studinya, teman-teman.
sebelah kiri itu juga ada jalan teman-teman, jalan frontage juga, nanti bisa tembus sampai Sidoarjo, tapi jalannya gelap, kalau malam ini kurang nyaman bang dilewatinya. Ini kita memasuki wilayah area Aloha atau Juanda. Jadi kalau kita mau ke arah Juanda, kita naik jembatan layang itu, putar balik naik jembatan layang, kemudian ke arah kanan sana. Oh sorry, ke arah kiri sana. Jadi kita ke kanan dulu, putar balik, kemudian ke kiri, naik ke jembatan layang itu. Terbaliknya di situ. Ini peninggalan Bupati Muhadlor, Gus Muhadlor. Sayang sekali beliaunya tersandung kasus KPK ya. Padahal beliau itu menurut saya cukup berhasil membangun Sidoarjo dibanding bupati-bupati lainnya. Tapi ya saya nggak tahu, tiba-tiba saja tersandung kasus, sangat disayangkan. Bahkan untuk bupati yang sekarang sih kita belum merasakan perubahan yang berarti ya. Saya nggak tahu apa yang dibangun sisi lain yang tidak menyentuh saya, tidak menyentuh kami yang di area wilayah saya yang saya lewati. Ini masuk wilayah Gedangan teman-teman, wilayah yang terkenal dengan macetnya di siang hari. Ini Stadion Deltras Sidoarjo teman. Delta apa Deltras ya? Stadion Delta ternyata, Delta Sidoarjo. Pondok Mutiara, Perumahan Pondok Mutiara. Kalau ke arah sana ke kanan itu masuk ke area tol teman. Sudah masuk melalui atau sudah memasuki wilayah Jati, Desa Jati ya. Jalur ini adalah jalur Sidoarjo Kriyan teman-teman. Sidoarjo Kriyan, Wonoayu, Tulangan, Mojokerto juga bisa lewat sini. Ini jalur termasuk jalur utama juga, selain jalur sepanjang ya. Ini kita sudah mau sampai teman-teman ya, jadi mungkin videonya sampai sini dulu. Saya tidak akan memvideokan sampai rumah. Ya sedikit privasi lah, meskipun ya sebenarnya nggak privasi banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah mengikuti, terima kasih. Dan video
video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menemani jalan pulang saya ya, perjalanan pulang saya dari tempat kerja dan sampai di rumah ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat selalu, dan mudah-mudahan juga saya bisa membuat video yang lain lagi. Sampai jumpa lagi.